Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu saudara sedaya jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah. Monggo sarengan kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya, nikmat zahir ugi batin. Khususipun nikmat Islam lan nikmat iman, mugi-mugi Allah paring istiqomah nggenipun kita Islam lan iman ngantos kita wangsul malih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam betok keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita aturaken, mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken surat At-Taubah ayat 50 nggih. Ayat 50. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. 40 nggih. 40 nggih. Kecil banget tulisannya. Nggih, ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Ayat 40 surat At-Taubah. Sampun nggih? Kita waos sesarengan setunggal ayat 40. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu idz akhrajahul ladzina kafaru saniyas naini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Sadaqallahu. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 40 surat At-Taubah. Ini melanjutkan ayat-ayat yang kemarin sudah kita baca dan kita pelajari. Di ayat kemarin Allah Subhanahu wa taala niku memerintahkan kita untuk memenuhi panggilan jihad yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang Tabuk. Kalau kita nggak ikut dalam seruan itu, maka di ayat 39 kemarin Allah mengatakan bahwa Dia Allah akan memberikan azab kepada kita, azab yang
pedih. Nah, di sini Allah kemudian menegaskan bahwa ketika Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk ikut berperang dalam perang Tabuk, kalau konteksnya ayat-ayat ini, itu bukan berarti Allah membutuhkan pertolongan kita. Bukan berarti Allah butuh kita untuk menolong agamanya. Karena kata Allah di ayat 40 ini, illa tangsuruhu, kalau kalian tidak mau menolong Nabi Muhammad pada saat perang ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menolongnya. Tetapi ketika kita nggak ikut, kita nggak mendapatkan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mau berjihad. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak merasa rugi sebenarnya ketika kita nggak mau berangkat. Yang rugi adalah kita, sebab saat kita nggak berangkat akan mendapatkan azab dari Allah, maka kita yang rugi. Beda ketika kita berangkat, Allah akan memberikan pahala yang besar. Jadi kalaupun kata Allah, kalian tidak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha nasiru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menolongnya. Wa muayyiduhu, Allah yang akan membelanya. Wa kafihi, Allah yang akan mencukupinya dari segala hal. Wa hafidhu, Allah yang akan menjaganya. Karena buktinya faqad nasarahullah, Allah dulu sebelum ini, sebelum perang Tabuk, Allah sudah pernah menolong hambanya itu, pernah menolong Nabi Muhammad saat tidak ada orang lain yang menolongnya. Jadi kalaupun kita nggak mau, Allah sendiri yang akan menolongnya, tapi kita rugi. Buktinya apa? Dulu Allah pernah menolong Nabi Muhammad di saat nggak ada orang lain. Maka ayat ini, Bapak Ibu rahimakumullah, itu menegaskan akhir ayat 39 kemarin yang mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, itu Allah maha mampu atas segala sesuatu. Artinya mampu mengalahkan dan menghancurkan siapapun tanpa bantuan siapapun. Itu bukan sekedar teori. Allah membuktikan kalau memang benar kalian gak mau membantu nabiku, yaitu Nabi Muhammad, ya gak apa-apa, aku yang akan membantunya. Wong nyatanya faqad nasarahullah, Allah sudah pernah menolongnya di saat tidak ada yang menolong Nabi itu. Kapan itu? Pertama, iz akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini, ketika orang-orang kafir mengeluarkan atau mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah, yang mana Rasul akhirnya berhijrah dengan ditemani sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar. Ketika Allah mengeluarkannya dari kepungan orang-orang kafir di rumah beliau, pada malam hari sebelum perjalanan hijrah, itu kan rumahnya sudah dikepung oleh 20-an orang pemuda yang gagah perkasa, perwakilan dari semua suku di Quraisy itu, mengepung Nabi Muhammad. Semua sepakat, sebelumnya di siang hari mereka itu sudah bersepakat, pokoknya nanti malam kalau Muhammad keluar kita tangkap atau dibunuh, atau dipenjara.
Nah, 20 orang yang gagah perkasa ini sudah apa istilahnya, nyanggongi, sudah standby di depan rumah Rasul sejak malam itu. Nah, Rasul kemudian, Bapak Ibu rahimakumullah, kan di dalam sirah itu dikatakan berpesan kepada Sayyidina Ali untuk, udah kamu tidur di ranjangku berselimut dengan selimut yang biasa aku pakai, nggak akan ada yang bisa menyakitimu. Nah, sahabat Ali yang masih kecil waktu itu diminta kayak gitu. Sekarang aku akan keluar. Sebelumnya kan di siang hari itu Rasulullah setelah mendapat berita dari malaikat Jibril segera mendatangi rumah sahabat Abu Bakar. Nggak biasanya Rasul itu siang-siang datang ke rumah Abu Bakar. Maka sahabat Abu Bakar tahu kalau ini ada sesuatu yang sangat penting. Lalu Rasul mengatakan bahwa Allah sudah mengizinkanku untuk berhijrah. Lalu sahabat Abu Bakar, aku akan menemanimu wahai Rasul. Kok engkau kesini? Rasul mengatakan iya. Betapa bahagianya sahabat Abu Bakar ketika diminta untuk menemani Rasulullah, kan lalu disiapkan. Nah, pada malam harinya Bapak Ibu rahimakumullah, ya sekitaran habis-habis jam 8-an gitu. Itu Rasulullah keluar dari rumah beliau, dari pintu luar, pintu depan biasa. Di hadapan beliau itu ya orang-orang gagah perkasa dari pasukan elit atau pilihan kaum kafir Quraisy itu dengan pedang terhunus. Pokoknya siap kalau Nabi Muhammad keluar ya langsung dihabisi. Semua perwakilan itu didatangkan, sehingga nanti keluarga Nabi Muhammad akan kesulitan untuk menuntut balas, karena yang dituntut balas berarti harus semuanya. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ini tadi idz akhrajahu, ketika orang-orang kafir Quraisy memaksa pada akhirnya Rasulullah untuk keluar begitu dari Mekah. Ketika beliau ini membuka pintu keluar rumah, itu ya nggak ada yang melihat. Ya padahal 20 pasukan itu ada persis di depan pintu Rasulullah. Mereka nggak ada yang melihat, ya sudah, di dalam sirahnya dikatakan kepala mereka ditaburi debu gitu ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, mereka tidak melihatnya. Rasul ya kemudian ya pergi saja begitu. Pergi saja dari depan pintu rumah beliau lalu menuju rumahnya sahabat Abu Bakar. Di sana sudah disiapkan. Sahabat Abu Bakar sudah siap-siap. Lalu kemudian sekitaran tengah malam Rasulullah itu meninggalkan rumah Abu Bakar menuju Gua Sur untuk menetap di sana selama 3 hari sebelum melanjutkan perjalanan hijrahnya. Nah, ketika itu kemudian ya orang-orang geger lagi mau metune kondi. Kok ternyata ya wis dijogo gitu nggih. Kok enggak diketahui keluarnya. Sampai paginya ditonton loh sing turun apa ternyata Ali ya. Lalu mereka mendatangi rumah Abu Bakar, dicek enggak ada. Abu Bakar juga enggak ada. Itu pertolongan pertama yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Ketika nggak ada orang lain yang bisa menolong. Ini penegasan sekali lagi bahwa
kalau kamu nggak mau menolong Rasulku, aku sendiri yang menolongnya. Buktinya dulu aku menolongnya. Tapi kalian akan rugi karena akan mendapatkan azabku. Maka kan pada akhirnya nggak ada pilihan kita untuk tidak menolong Rasul itu. Sebab pilihannya mendapatkan azab atau pengen selamat. Ya, kita pengen selamat, mau tidak mau. Maka nanti di ayat 41 Allah menegaskan, pokoknya kamu harus berangkat khifafan wathiqalan, baik kamu merasa ringan hati atau berat hati. Nggak ada pilihan, pokoknya harus berangkat. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah ayat 41. Nah, ini pertolongan yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Rasul selamat keluar dari rumahnya, selamat dari kepungan pemuda-pemuda Quraisy yang berjumlah kurang lebih 20 orang dengan pedang terhunus yang sudah siap siaga untuk menghabisi Rasulullah ketika Rasul keluar dari rumahnya. Tapi dibutakan mata mereka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melihat Rasul keluar. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, idhuma fil ghori. Ini pertolongan kedua yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Yaitu ketika Rasulullah bersama dengan sahabat Abu Bakar dari tengah malam itu pergi meninggalkan rumah Abu Bakar menuju Gua Sur. Di sana mereka berdua menginap selama 3 malam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, selama 3 malam itu ya, itu kan orang-orang Quraisy mencari kemanapun kemungkinan Rasul dan sahabat Abu Bakar ini pergi. Dibuatkan sayembara. Siapa yang bisa menemukan Muhammad dikasih 100 unta. Dibuat sayembara seperti itu sehingga semua orang tertarik untuk mencarinya. Disisir semua wilayah itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi selama itu ya, itu yang nggak menemukannya. Padahal, disebutkan di sore harinya itu, orang-orang yang mencari jejak Rasul itu sudah sampai di wilayah Gua Sur itu. Jadi orang Quraisy itu menyewa seseorang dari Bani Khuza'ah yang ahli mencari jejak. Disebutkan di situ bahwa orang ini tahu ini telapak kakinya Muhammad yang modelnya persis seperti telapak kaki yang ada di Ka'bah, telapak kakinya Nabi Ibrahim. Ini telapak kakinya Muhammad ini. Gitu. Orang itu sudah mendapati. Posisinya di depan Gua Sur. Dia juga sudah mendapati ini kalau enggak telapak kakinya Abu Bakar, ya anaknya. Dia tahu. Tetapi kalau bahasa kita kok ndelalai mereka itu ya enggak memeriksa gua itu. Padahal harusnya secara logika kok telapak kakinya berhenti di sini ya? Ayo kita cari ya di sekitaran sini. Oh itu ada gua, ayo kita cari di guanya. Kok ya nggak kepikiran kayak gitu? Ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabinya. Kalau nggak ada orang lain yang membantu, Allah sendiri yang akan membantu. Gitu. Lalu kan dikisahkan juga bahwa di depan gua itu ada rumah laba-laba, rumah laba-laba yang menutupi pintu gua itu.
Meskipun itu diperdebatkan kualitas hadisnya, tapi bahwa ada kisah seperti itu, sehingga mereka berkesimpulan, yo ora mungkin yen ono omah laba-laba kayak gini, kok ada orang di dalamnya. Tapi ini sekali lagi menegaskan bahwa sak gaya-gayamu kaya apa, hai orang-orang kafir, gitu ya. Kamu itu terkalahkan oleh laba-laba itu. Padahal laba-laba di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa sesungguhnya rumah yang paling lemah, itu Labaitul Ankabut, adalah rumahnya laba-laba. Orang-orang yang mencari itu kan gagah perkasa dan pokoknya siap perang begitu. Kalahnya gur karo laba-laba. Ada yang mengisahkan juga ada burung dara yang bertelur di situ. Tapi apapun itu, wallahu a'lam bishawab, tetapi itu menegaskan bahwa Allah memang benar-benar menolong nabinya. Di saat ya orang lain nggak bisa. Itu pertolongan yang kedua. Bisa dibayangkan selama 3 hari, 3 malam, Rasul berada di situ kok ora ana sing iso nemokke. Padahal berkali-kali disisir wilayah itu. Itu kalau nggak bantuan Allah, terus siapa yang membantu? Padahal logistiknya itu dikirim dari rumah sahabat Abu Bakar. Kalau malam-malam, putra dan putri Abu Bakar itu datang ngirim makanan, dibantu oleh pembantunya sahabat Abu Bakar yang angon kambing itu. Kambingnya digiring, 2 orang ini jalan di depan, kambingnya digiring. Fungsinya apa? Untuk menghilangkan jejak kaki 2 orang ini tadi, 2 putra dan putri sahabat Abu Bakar. Paginya pulang lagi untuk mencari, mengumpulkan informasi di Mekah perkembangannya kayak apa. Begitu selama 3 hari, nggak ada yang bisa menemukan. Sampai pada akhirnya Abdullah bin Uraikid yang notabene dia orang kafir, tapi dia penunjuk jalan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah, datang di waktu yang telah dijanjikan, yang mereka bisa keluar dari gua Sur itu. Pertolongan yang ketiga, idz yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad itu berkata kepada sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi ceritanya ini masih di gua Sur, ketika sahabat Abu Bakar yang berada di dalam gua itu bisa melihat kaki orang-orang yang mencarinya, kan kemudian sahabat Abu Bakar mengatakan, andai mereka itu mau menengok ke bawah ke arah kakinya, gelem dingluk mawon, itu kita akan ketangkap. Tapi kemudian Rasul menenangkan sahabat Abu Bakar dengan bertanya, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma zannuka bisnaini, apa yang kamu bayangkan ketika ada 2 orang, Allah itu yang ketiganya. Kira-kira piye? Ketika ada 2 orang, yang ketiga ini Allah. Ya, orang kalau sudah dekengane, saiki istilah dekengane pusat, ya, orang kalau sudah yang membackup itu Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak bisa dilihat oleh apapun, ya sudahlah, aman. Ya kalau bahasa kita dilalai, mereka itu ya tidak melihat ke bawah begitu. Kalau bahasa kita, tapi itu sudah
ditentukan, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bantuan kita itu Bapak Ibu rahimakumullah kepada agama ini itu bukan garansi atau jaminan bahwa agama ini akan menang gitu. Jadi jangan merasa kita ya niku ngene iki nek ra ono aku pengajiane ra iso mlaku, misalnya seperti itu kan. Enggak seperti itu. Akan terus jalan kebaikan itu. Karena Allah menghendaki bahwa agamanya ini akan menang. Nanti di akhir ayat ini dikatakan bahwa kalimat Allah itu yang akan tinggi. Bagaimanapun caranya, itu akan tinggi. Kalau kita nggak mau, akan digantikan yang lain. Gitu aja. Maka ya selagi kita berada di dalam kafilah yang kita yakini ini benar, ya terus saja berada di situ. Sebab kalau kita berhenti, nanti posisi kita diganti oleh yang lain dan kita tertinggal. Dan Allah nggak merasa rugi ketika kita nggak mengikuti kafilahnya itu. Ya sing rugi awak dhewe. Rasulullah menenangkan sahabat Abu Bakar dengan mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ya, pada akhirnya kemudian ya Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar begitu nggih, ya, mereka selamat. Imam Ahmad meriwayatkan Bapak Ibu rahimakumullah dari sahabat Anas bahwa Abu Bakar pernah bercerita kepadanya, qultu lin nabi, aku kata sahabat Abu Bakar berkata kepada Nabi wa nahnu fil ghori, ketika kami berdua sedang berada di Gua Sur itu saat perjalanan hijrah. Beliau berkata lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi, seandainya salah seorang dari mereka yang mencari kita ini Rasul kok melihat ke arah kakinya, menengok ke bawah begitu nggih, maka la absarona, maka niscaya mereka akan melihat kita tahta qadamaihi, berada di bawah kaki-kaki mereka. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada sahabat Abu Bakar pertanyaan yang menenangkan dengan mengatakan, Abu Bakar, bagaimana kira-kira kalau ada dua orang yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Allah mengatakan, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, maka Allah kemudian menurunkan rasa tentram dan ketenangan kepada, ada yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, ada yang mengatakan kepada sahabat Abu Bakar. Karena kan yang tidak tenang waktu itu adalah sahabat Abu Bakar. Allah menurunkan rasa tenang, rasa damai, ada yang mengatakan kepada Rasul, ada yang mengatakan kepada sahabat Abu Bakar itu tadi. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Allah juga mengatakan wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan Allah mendukungnya dengan bala pasukan yang kamu tidak melihatnya. Ini baik pada saat peristiwa hijrah maupun pada saat peristiwa perang Badar. Itu didukung oleh tentara yang kamu tidak bisa melihat. Nah, kalau konteksnya pada pada peristiwa hijrah, ngaten nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketika Rasul itu sudah melakukan perjalanan hijrah hampir sampai di Madinah, itu kan bisa terkejar oleh Suraqah, salah seorang yang tertarik untuk mendapatkan hadiah. Lalu dia mengejar Rasulullah. Nah, ketika jaraknya sudah dekat, ya tiba-tiba saja kaki
ban kuda Suraka setiap mau jalan itu ambles ke tanahnya kan berpasir ngaten nggih. Lah itu setiap kali mau jalan ambles. Ditarik lagi, diminta jalan, ambles lagi. Seperti itu. Ya, sampai akhirnya Suraka mengatakan bahwa Muhammad berhenti, aku nggak akan menyakitimu. Ya, dia berjanji seperti itu. Aku nggak akan menyakitimu. Karena dia tahu bahwa ini pasti gara-gara ngaten nggih. Aku ingin berbuat tidak baik kepada Muhammad. Maka aku mendapati hal yang seperti ini. Nah, kemudian dia berjanji untuk tidak lagi menyakiti, yang pada akhirnya kan kemudian kaumnya ketika mau melakukan pengejaran itu dia mengatakan Suraka itu kan orang yang terkenal ahli untuk mengejar, ya. Lalu dia mengatakan kepada kaumnya, enggak, di situ enggak ada, aku udah mencarinya. Pada akhirnya kan seperti itu. Nah, ini termasuk pasukan yang tidak kita ketahui, yang tidak kita lihat. Artinya ya pada akhirnya semua itu merupakan junudullah. Semua itu pasukannya Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun yang ada di muka bumi ini kan pada akhirnya tunduk kepada Allah. Itu pasukannya Allah. Ya Allah bisa saja memerintahkan tanah, bisa saja memerintahkan apapun ngeten nggih untuk menghalang-halangi orang yang ingin melakukan ketidakbaikan kepada Nabi Muhammad, dan itu terbukti ngeten. Maka kemudian Allah mengatakan wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu sesuatu yang hina. Kesyirikan itu sebagai sesuatu yang hina. Di saat awalnya mereka merasa sok-sokan dan sombong di Mekah, merasa napa niku mayoritas ngoten nggih, bisa menindas ngoten. Pada akhirnya ketika peristiwa hijrah itu kan mereka ingin menghabisi Islam itu. Tapi justru dengan adanya hijrah ini, yang mungkin di awal mereka menganggap ini merupakan titik kemenangan kita terhadap Islam, mereka merasa tinggi karena bisa mengusir Nabi Muhammad. Ternyata dengan hijrah ini justru agama ini semakin berkembang. Jadi niat mereka mempersekusi umat Islam di Mekah supaya Islam ini tidak berkembang, dan justru pada akhirnya menyebabkan Islam ini berkembang pesat. Yang awalnya mereka superioritas, ngoten nggih, merasa di atas angin, merasa tinggi, Allah menjadikan kalimat mereka itu sesuatu yang hina. Wa kalimatullahi hiyal ulia, dan kalimat Allah yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah kalimat yang selalu tinggi bagaimanapun juga. Mbok awalnya dikuyo-kuyo kaya apa ngoten, akhirnya kalimatullahi hiyal ulia. Nah, ini kepastian Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam arti kalau memang hari ini atau saat ini itu belum terwujud, ngeten nggih, napa niku tingginya kalimat ini belum terwujud, itu hanya sekedar menunggu proses untuk perwujudannya saja. Karena Allah menjanjikan itu. Meskipun sekarang ini misalnya di suatu tempat atau di mana saja, kalimat orang-orang kafir itu yang kelihatannya dominan, kelihatannya yang menguasai, itu hanya sementara. Karena pada akhirnya wa kalimatullahi yal ulia. Ya mungkin dibutuhkan peristiwa hijrah, dibutuhkan peristiwa perjuangan terlebih dahulu ngoten nggih dari orang-orang di suatu tempat untuk bisa pada akhirnya ngoten meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi entah sampai kapanpun kalimat Allah itu pasti yang tinggi. Allah mengatakan wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha perkasa dan zat yang maha bijaksana. Ya, artinya
Allah zat yang maha perkasa, ketika rasulnya disakiti, ngaten nggih, Allah dengan keperkasaannya akan menolong rasul tersebut. Dan Allah juga zat yang maha bijaksana ketika memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah yang mungkin secara zahir itu bentuk kekalahan karena harus meninggalkan tempat menuju tempat yang lain sebab terusir, tetapi pada akhirnya atau hasil akhirnya itu merupakan awal kemenangan dan kegemilangan agama Islam. Insyaallah ngaten Bapak Ibu rahimakumullah nggih, intinipun ya kita ini marilah tetap berada pada jalan Allah. Kita tetap sebisa mungkin untuk menolong agamanya, bukan karena kita merasa penting, bukan. Tetapi karena dengan menolong agamanya kita akan mendapat keselamatan. Artinya yang butuh itu kita, bukan kemudian kita sok berjasa kepada Allah. Ini loh Allah aku pengajian, ini loh Allah aku sholat. Ini kan berarti aku sudah membantu menegakkan agamamu. Lho sing butuh kuwi awakmu. Sebab kalau kamu nggak mau tak ganti dengan yang lain, sementara kamu akan aku azab. Jadi jangan merasa kita sok penting ngoten nggih. Tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggih monggo Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita menyadari ini ngoten nggih, mau tidak mau kita harus istiqomah. Entah berat, entah ringan. Nanti di ayat 41. Kita akan tetap menapaki jalan ini karena kita butuh ini dan kita butuh keselamatan ini. Kita tahu bahwa ini jalan yang menyelamatkan, maka kita akan tetap konsisten berada di jalan ini. Insyaallah ngoten mugi-mugi manfaat. Yen ngapunten mobil wonten klentah-klentunipun. Sesarengan kita tutup kanthi wasan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.